Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan sebelum kita mulai video, aku mau berbagi ini. Jadi ini adalah penghuni baru di budgeting aku ya teman-teman, penyemangat juga. Nah ini dia, Masya Allah tabarakallah, lucu-lucu banget ya teman-teman. Ini aku beli pulpen, ini pulpen cair ya, pulpen biasa. Cuman ini tuh banyak karakternya ya, ada karakter es krim, ada karakter kaktus, dan burger juga. Pokoknya lucu-lucu, jadi pilihan tokonya juga banyak banget. Cuman aku hanya beli 3 dulu aja, nanti kalau misalkan udah habis baru. Nah ini dia, aku juga beli tempat pensilnya. Nah, selain bisa dibuat tempat pensil juga, nanti aku akan jadikan juga sebagai dompet keuangan aku atau dompet kayak bank gitu ya. Banknya aku gitu. Nah, ini terus aku beli buku kecil-kecil juga ya. Ini buku A7 kalau nggak salah ya. Kenapa aku beli ini? Karena selain untuk budgeting juga, alhamdulillah tabarakallah, minggu ini aku sudah mulai mengajar ya teman-teman di PAUD di dekat kampung aku. Alhamdulillah, jadi meskipun maksudnya gini loh, pas aku berangkat sekolah tuh harus bawa buku catatan kecil. Terus di rumah tuh kan adanya yang ukuran A6. Nah, A6 itu nggak cukup di tas aku karena kan tas aku kecil. Jadi harus aku lipat dan akhirnya aku belilah buku ukuran A7 ini yang lucu. Warnanya juga kuning, kesukaan aku banget nih, Masya Allah ya. Dan tadi untuk total 5 pieces barang tersebut, aku hanya bayar sekitar 9.600-an aja teman-teman. Kok bisa murah kak? Karena emang kebetulan di tokonya itu lagi ada diskon. Nah lanjut, di sini paket yang kedua yaitu dompet budgeting. Masya Allah tabarakallah ya teman-teman. Karena kan dompet yang lama aku itu udah, yang dulu yang pertama kali aku punya dompet keuangan bulanan itu udah rusak ya, udah sobek-sobek juga plastiknya. Terus untuk dompet mingguan kan aku punya 2 ya teman-teman, yang warna kuning sama yang warna coklat. Nah untuk satu warna yang kuning itu udah aku kasih ke teman aku yang lebih membutuhkan. Terus untuk binder juga sekarang aku nggak banyak binder, aku sekarang hanya pakai binder hitam yang aku pajang itu. Nah binder yang daisy-nya kemana kak? Binder daisy juga udah aku kasih ke teman aku yang lebih membutuhkan atau yang ingin memulai budgeting gitu ya teman-teman. Jadi itu juga salah satu support aku untuk ngebantu teman aku lebih semangat lagi dalam mengelola keuangan. Nah ini dia dompet mingguan aku, dan ini nggak hanya dompet mingguan ya teman-teman, dompet harian juga nanti akan aku jadikan. Nah di sini aku bandingkan dulu ya teman-teman, ini tuh dompetnya benar-benar lucu banget dan benar-benar lengkap. Karena kan dompet yang sebelumnya ini yang warna kuning itu hanya ada 1 slot aja, sedangkan dompet yang putih itu ada 2 slot, dan tempat penyimpanan uang lembar yang di dalam itu nggak bolong ya teman-teman. Nah jadi bisa nyimpan uang receh juga, jadi si uang receh tuh nggak bakal jatuh gitu ya teman-teman. Nah tadi untuk dompet mingguannya udah aku selesai review, mungkin bisa teman-teman simak juga videonya ya biar lebih jelas. Nah ini dia, aku juga beli dompet keuangan atau dompet pintar. Nah ini sengaja aku samakan modelnya ya teman-teman, karena emang warna putih itu aku suka banget, nggak tahu kenapa ya, maksudnya dibanding warna hitam atau warna coklat, warna kuning dan lain sebagainya, aku lebih suka banget sama warna putih. Jadi menurut aku warna putih itu bawaannya kayak mewah aja gitu ya teman-teman, padahal barangnya tuh nggak seberapa harganya. Nah ini aku juga suka nih kancingnya, ini kokoh banget ya teman-teman. Nah ini dia tuh, bisa simpan uang lembar juga di sebelah sini. Kemudian slot untuk kartunya ini ada 7 ya kalau nggak salah ya teman-teman, sama foto. Nah kemudian di sini ada tempat penyimpanannya, ini cukup tebal menurut aku, nggak terlalu tipis-tipis banget, dan insya Allah mudah-mudahan sih awet ya teman-teman. Nah ini dia untuk
halamannya kayaknya kalau nggak salah ya teman-teman ada 16 ya, ada 16 lembar. 16 lembar itu kanan kiri ya teman-teman nih, depan belakang ya. Tuh kan, bagus banget ya. Pokoknya aku suka banget deh, nggak nyesal aku belanja di toko ini. Nah, nanti buat teman-teman yang mau samaan barang yang aku punya, barang-barang baru yang aku punya, boleh banget bisa teman-teman cek di description box ya teman-teman. Nah, ini juga aku lagi bandingkan ya sama dompet yang lama. Ya emang sih harganya lebih murah yang dulu. Karena kan dulu itu aku beli tuh harganya masih 11 ribuan, tapi kalau sekarang dapat harga 8 ribu juga ada di toko yang jual. Nah, kalau yang ini tuh jadi banyak slot kartunya gitu, jadi aku tuh nggak usah kemana-mana tuh nggak usah bawa dompet-dompet lagi untuk simpan kartu-kartu penting kayak ATM, KTP, NPWP dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan aku bepergian juga cukup dompet 2 itu udah lengkap banget. Oke teman-teman, sekian ya review barang-barang terbaru aku. Kalau teman-teman suka, boleh banget teman-teman samaan dan langsung cek aja di description box. Nah, lanjut di sini aku akan membuat plan budget di bulan Agustus 2000. Astagfirullahaladzim lupa tuh. Aku akan buat plan budget di bulan September 2023. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit cerita nih. Menurut aku ya, nggak tahu kenapa bulan Agustus itu kayak terasa lama banget gitu ya, nggak kayak bulan-bulan kemarin. Terus kayak ditambah mungkin ya, karena emang bulan Agustus itu ada 5 minggu dan plus juga nih ada 31 hari gitu ya teman-teman. Jadi kayak berasa lama banget gitu ya mau ke bulan September itu. Tapi alhamdulillah dengan kebantunya aku sekarang kan ngajar ya di PAUD setiap pagi tuh pulang jam 10. Jadi kayak nggak berasa, Masya Allah udah cepet nih, udah besok lagi nih gitu kan, kayak udah hari Senin lagi nih kayak gitu. Mungkin sedikit membantu juga ya, karena emang tujuan aku mengajar juga ingin mengisi waktu luang aku kayak gitu ya teman-teman. Dan aku juga jualan sekarang mau di stop dulu, palingan cuman school aja aku jualan di rumah ya teman-teman. Karena selain aku takut nggak bisa membagi waktu untuk anak aku juga, jadi aku ngalah lah untuk nggak jualan dulu, karena emang menurut aku jualan juga ya cukup capek gitu kan. Karena kan capeknya itu harus bolak-balik setiap hari, setiap pagi bawain barang keluar gitu kan, kayak kompor, nggak termasuk kompor, kayak gas, kayak peralatan jualan lainnya kayak gitu kan. Belum sorenya juga. Nah terus ditambah kalau misalkan aku plus ngajar juga, kayaknya takut kecapean gitu, takut amit-amit malah ngedrop dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi aku putuskanlah untuk nggak berjualan aja di depan rumah dan aku tetap jualan di dalam rumah gitu. Oke teman-teman, lanjut ke video. Nah ini dia budget September 2023. Nah untuk kategori pertama di sini aku simpan untuk saving ya teman-teman, dan itu aku tulis juga dalam kurung tabungan ya, takut ada teman-teman yang belum paham gitu, karena kan suka ada Kak groceries itu apa sih gitu kan, kayak ngejelasin groceries itu padahal kayak belanja gitu, shopping, belanja bulanan kayak gitu. Takutnya kan groceries itu kayak untuk belanja Shopee aja, Lazada dan lain sebagainya kayak gitu, padahal groceries itu menurut aku ya belanja kebutuhan kayak gitu. Jadi takut salah beranggapan gitu ya teman-teman. Nah lanjut di sini untuk saving. Nah untuk saving di sini aku masih bertahan masih bertahan di 4 kategori menabung, yaitu yang pertama investasi, kemudian ada dana darurat, kemudian lanjut ada hitanan abang, dan yang terakhir itu dana lebaran. Dan insya Allah mudah-mudahan aku kedepannya bisa terus konsisten dan bisa fokus untuk mengisi 4 tabungan ini gitu ya teman-teman. Amin, doakan ya teman-teman, dan semoga tidak ada halangan, amin. Nah lanjut untuk saving ini budgetnya hanya 300.000, yang dimana 300.000 ini dibagi menjadi 4 kategori, yaitu investasi aku bulan ini hanya nabung 50.000, kemudian dana darurat 50.000, untuk hitan 150.000, dan yang terakhir untuk lebaran 50.000.
Nah, kenapa untuk dana hitan ini lebih dibesarkan di antara nominal yang lain? Karena emang untuk tabungan hitan ini aku akan lebih fokus mengisi dibanding tabungan-tabungan yang lain gitu. Tabungan yang lain juga tetap diisi, cuman nggak terlalu nggak terlalu dikecer gitu ya teman-teman, santai aja ngisinya. Yang terpenting tiap bulan itu aku bisa nabung gitu ya teman-teman. Dan untuk dana hitan ini juga insya Allah dalam jangka 2,5 tahun atau 3 tahun paling lamanya itu dananya akan aku gunakan dan akan aku kumpulkan sebisa mungkin dan sebanyak mungkin. Amin. Semoga dimudahkan ya teman-teman. Amin. Lanjut lagi untuk kategori yang kedua, yaitu ada giving. Untuk giving ini memberi atau sedekah ya teman-teman. Yang pertama aku giving untuk orang tua dan sedekah. Untuk nominalnya nggak bisa aku sebutkan karena masih termasuk privasi ya teman-teman. Lanjut lagi untuk living. Nah, untuk living ini kebutuhan hidup ya teman-teman. Nah, di sini untuk kebutuhan hidup aku bagi menjadi 2 kategori, yaitu ada kebutuhan hidup bulanan dan mingguan. Kenapa harus dibagi sih Kak bulanan dan mingguan? Karena aku pribadi itu dapat maksudnya dapat penghasilan dari Pak suami itu setiap bulan, setiap awal bulan, sebulan sekali. Tapi aku nggak tahu kenapa ya masih nyaman aja menggunakan metode mingguan kayak gitu. Jadi setiap bulan itu biasanya aku bagi-bagi ke beberapa kategori dan aku kelolanya itu tiap minggu gitu ya teman-teman. Nah, termasuk kayak listrik, kuota, popok dan lain sebagainya itu kan biasanya aku gunakan aku pakai metode mingguan. Nah, karena menurut aku kayaknya untuk living bulanan ini kayak seperti listrik, terus kuota, popok itu kan biasanya aku ngisi awal bulan ya teman-teman, atau aku belanja tuh awal bulan. Kayak ya udahlah sekalian aja kayak gitu. Nah, lanjut di sini untuk living bulanan kategorinya yaitu ada beras, belanja bulanan, popok, listrik, kuota, dan yang terakhir itu dana tak terduga. Kenapa dana tak terduga juga aku simpan di bulanan? Karena menurut aku ya gimana ya? Ya intinya aku pengen simpan di bulanan aja gitu ya teman-teman, karena mudah-mudahan ya kalau misalkan minggu pertama atau minggu kedua nih aku lagi butuh dana tak terduga, ya udah langsung ambil aja gitu. Gitulah intinya teman-teman. Jadi ya udah aku simpan di budget bulanan aja. Nah, untuk nominalnya yaitu untuk beras aku budgetkan sebanyak 80.000, untuk belanja bulanan 200.000, untuk budget popok masih 100.000 ya teman-teman. Alhamdulillah ini cukup. Kemudian untuk listrik budgetnya 50.000. Nah, buat teman-teman yang mau nanya ini, kenapa budget listrik itu hanya 50.000? Secara zaman sekarang gitu ya, apa-apa serba mahal dan naik. Nah, balik lagi, jadi untuk budget listrik ini aku masih numpang atau masih 1 kilometer lagi, masih satu listrik gitu ya teman-teman sama orang tua aku. Jadi kadang aku juga gak bergantian gitu ngisi listriknya. Kadang ibu aku dulu, terus baru aku, kayak ibu aku dulu, kadang aku kayak gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk budget listrik biasanya gak nyampe 200.000 sih untuk keluarga aku. Nah, tadi setelah budget listrik itu 50.000, kemudian ada kuota itu sebanyak 120.000, dan yang terakhir itu dana tak terduga 50.000. Oke, lanjut untuk kategori living mingguan. Nah, di sini ada budget lauk pauk sebanyak 450.000. Kenapa sekarang aku anggarkan 450.000? Biasanya kan 400.000, yang dimana setiap minggunya itu 100.000, tapi untuk sekarang aku jadikan 450.000 karena di bulan September ini ada 5 minggu. Jadi setiap minggunya itu 100.000 sampai minggu keempat, dan minggu kelima itu budgetnya 50.000 gitu ya teman-teman. Karena menghindari kita juga dari dari over budget. Nah, lanjut untuk susu UHT aku anggarkan bulan ini 140.000, kemudian untuk bensin 60.000. Kenapa sekarang ada budget bensin? Sebelumnya kan nggak pernah ada ya. Nah, sekarang untuk budget bensin karena emang jarak aku ke tempat ngajar itu sekarang
harus pakai bensin ya, maksudnya harus pakai motor. Jadi kalau jalan kaki kan cukup jauh, jadi pakai motor dan pasti harus memerlukan bensin kayak gitu. Nah, lanjut lagi, di sini ada budget uang jajan, aku anggarkan sebanyak 150.000. Insya Allah mudah-mudahan cukup ya teman-teman. Jadi balik lagi, kita juga harus bisa mengeluarkan budget sesuai porsi yang telah kita keluarkan. Meskipun di saat kita over budget, akhir bulan kita evaluasi, dan untuk bulan selanjutnya kita mengoreksi apa kesalahan kita. Misalkan kayak bulan kemarin overnya di uang jajan, berarti bulan yang akan datang si budget bulan jajan itu ditambahkan. Biar apa? Biar nggak over budget dan nggak mengganggu budget-budget yang lain. Dan yang terakhir yaitu ada pegangan istri sebanyak 50.000. Nah, kenapa pegangan istri hanya 50.000 aja? Jadi emang ini hanya pegangan aku, karena insya Allah aku juga bakal tercover di lauk pauk kayak gitu. Aku juga insya Allah untuk bulan ini nggak malas-malas lagi nih masak-masaknya. Tapi meskipun aku kadang nggak sempat masak, aku beli pun keluar, itu alhamdulillah nggak over budget, karena memang aku keluarkan budget sesuai yang sudah ditakar kayak gitu. Nah, setelah aku selesai tuh tadi bikin rincian living bulanan dan mingguan, tadi aku bikin sedikit kolom evaluasi untuk di akhir bulan nanti dan setiap minggunya kayak gitu. Nah, di sini untuk 2 dompet putih ini insya Allah akan aku gunakan untuk budgeting aku, yang dimana untuk yang dompet panjang ini akan aku jadikan jadi dompet bulanan, dan yang kecil ini akan aku jadikan dompet mingguan plus hariannya. Jadi nanti setelah aku membudgetkan budget mingguan, nanti ada beberapa kategori juga yang akan aku jadikan lagi ke budgeting harian kayak gitu. Biar apa sih pakai metode bulanan iya, mingguan iya, harian iya. Karena balik lagi aku juga harus biar tertakar sama diri aku sendiri gitu ya. Jadi kalau misalkan kan budgetnya kayak udah hari Senin nih budgetnya hanya 15.000 misalkan untuk budget jajan. Ya udah, kalau misalkan hari Senin 15.000 udah habis, udah stop gitu kan. Jatah jajan kamu udah habis, kita lanjut besok lagi kayak gitu. Jadi intinya harus bisa menahan. Nah, ini yang terakhir ada dana kesehatan. Nah, kayaknya di sini aku sedikit lupa ya teman-teman. Ternyata dana kesehatan itu aku nggak tulis. Pantesan kayak aku ada yang kurang gitu. Nah, harusnya itu dana kesehatan kan aku masukinnya ke living bulanan. Nah, karena ini catatannya menurut aku udah cukup rapi, jadi untuk dana kesehatan itu aku buat aku buat terpisah ya. Jadi aku tulis budget lain-lain atau dana lain-lain yang dimana dana kesehatan itu aku budgetkan selama 1 bulan, dan mudah-mudahan kalau misalkan tidak terpakai budget dana kesehatan tersebut akan aku simpan ke ziplock yang tadi untuk aku kumpulkan untuk bulan-bulan yang akan datang gitu. Karena kan kita nggak tahu ya ke depannya tuh mau kayak gimana, atau bahkan bulan depan amit-amit keluarga aku ada yang sakit atau lain sebagainya. Jadi kita lebih siaga dulu lah, maksudnya persiapan itu perlu ya. Jadi intinya ya harus ada persiapan lah, biar nggak melibatkan orang lain tuh, kita tuh nggak menyusahkan orang lain. Karena kalau misalkan di saat kita sakit, insya Allah kita punya budget atau sudah ada takarannya kayak gitu. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, gak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin videonya aku sampai selesai, dan mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.